Halo Sobat Komunikasi, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik ya di sana. Komunikasi merupakan hal yang penting, karena melalui komunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Tapi, seringkali kita menghadapi permasalahan komunikasi yang menghambat pekerjaan kita, misalnya saat teman kita keliru menerima pesan yang kita sampaikan, sehingga terjadi miskomunikasi. Dan juga kurangnya rasa percaya diri dalam berkomunikasi sehingga kita sulit untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Kunci dari permasalahan tersebut seringkali ada pada komunikasi. Komunikasi merupakan cara seseorang mengekspresikan dan menyampaikan pesan dengan berbagai cara agar didengarkan dan dimengerti oleh orang lain. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk cerita, keluh kesah, dan lainnya. Namun, kita sering mendapati seseorang berbicara dengan kurang jelas, sehingga kita sulit menemukan inti pembicaraannya dan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar orang lain mudah memahami dan mendengarkan apa yang kita bicarakan? Salah satu caranya adalah dengan mempelajari komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Menurut Burgon dan Hafner 2002, terdapat salah satu cara agar komunikasi berjalan secara dua arah, yaitu dengan komunikasi asertif. Komunikasi asertif merupakan salah satu teknik komunikasi di mana seseorang dapat menyampaikan pendapatnya secara lugas tanpa menyinggung orang tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal. Keterampilan berkomunikasi seperti ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbuka sehingga komunikasi berjalan secara singkat, jelas, dan efektif. Berikut ini beberapa tips untuk menerapkan komunikasi asertif. Yang pertama, jadilah seorang pendengar yang baik. Cobalah untuk selalu memperhatikan seluruh hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Usahakan untuk tidak menyela dan tunggulah hingga lawan bicara selesai mengungkapkan pendapatnya. Baru setelah itu, kita bisa mengungkapkan pendapat kita. Saat sedang mendengarkan, cobalah untuk memahami sudut pandang dan juga situasi yang dialami oleh orang tersebut. Yang kedua, berani menyampaikan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang sangat lumrah terjadi. Namun, yang wajib diingat adalah bahwa mengungkapkan pendapat dan memaksakan pendapat adalah dua hal yang berbeda. Yang ketiga, selalu menghargai orang lain. Tetap menghargai orang lain saat ingin mengungkapkan opini, pikiran, atau keinginan. Hindari sifat keras kepala dan pastikanlah untuk selalu menyampaikan pendapat dengan tetap menjaga perasaan lawan bicara. Yang keempat, hindari rasa bersalah. Hindari rasa bersalah saat mengatakan tidak pada suatu pendapat ataupun menolak permintaan tertentu. Kita tidak harus selalu menjadi orang yang bisa menyenangkan semua orang. Selama kita bisa menemukan alasan yang masuk akal, jujur, dan tidak menyalahi berbagai aturan, maka kita tidak mempunyai alasan untuk merasa bersalah. Yang kelima, tetap tenang saat berbicara. Ketika sedang berbicara dengan siapapun, cobalah untuk tetap menatap lawan bicara dengan raut ekspresi wajah yang tenang. Setelah itu, bicaralah dengan nada yang normal dan dengan berbagai kata yang penuh sopan santun. Yang keenam, hindari penggunaan kalimat agresif. Saat sedang berbicara dengan siapa saja, hindarilah kalimat yang bersifat menyerang lawan bicara dan berpotensi bisa menyakiti hatinya, terlebih lagi bila sedang berada di tengah konflik tertentu. Salah satu tips dari poin ke-6 adalah jangan gunakan you statement, tapi gunakanlah I statement. You statement adalah menggunakan kata kamu dalam pembicaraan. Contohnya, kamu kok kerjanya nggak bener ya? Kamu kok seperti ini? Kamu kok seperti itu? Dengan menggunakan you statement, kita akan menyebabkan lawan bicara kita merasa dituduh dan juga diserang. Maka dari itu, gunakanlah I statement. I statement adalah menggunakan kata saya dalam pembicaraan. Contohnya, saya lihat akhir-akhir ini sepertinya pekerjaanmu agak berbeda ya. Apakah kamu ada masalah? Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Dengan menggunakan I statement, pembicaraan yang kita lakukan akan lebih menyenangkan dan juga menenangkan. Karena lawan bicara kita tidak akan merasa dituduh dan juga diserang. Yang ketujuh,
Posisikan lawan bicara sebagai teman. Saat sedang berada di dalam suatu konflik tertentu, sebisa mungkin anggaplah lawan bicara sebagai seorang teman, bukan sebagai musuh. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menghasilkan kesepakatan yang saling menghormati antar setiap pihak. Demikian tips-tips yang dapat diberikan mengenai komunikasi asertif. Semoga dengan informasi yang diberikan dapat membuat kita bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat kita dengan cara yang membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dimengerti dengan jelas oleh orang lain. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Salam komunikasi. God, till you're right beside me.